Perkenalkan, nama saya Yandikio Hidinata dengan NIM 19025111127. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari studi project kami, yaitu tentang hepatitis C. Virus hepatitis A, B, dan C dikatakan menjadi 90% penyebab virus hepatitis akut di Amerika Serikat. Namun hepatitis C sendiri dikatakan merupakan penyebab paling umum terjadinya hepatitis kronis. Virus hepatitis C juga merupakan virus hepatitis yang paling umum ditularkan melalui darah. Di Indonesia sendiri, prevalensi virus hepatitis C hanya sebesar 1-5%. Mungkin tidak sebesar virus hepatitis B. Namun, virus hepatitis C ini sangat sulit terdeteksi, sehingga biasanya pasien akan datang sudah dengan kondisi yang sangat buruk. Selain itu juga, virus hepatitis C dikatakan sulit memperoleh vaksin yang tepat. Berdasarkan data-data tersebut, sudah sepantasnya diperlukan lagi kajian-kajian mendalam terkait virus hepatitis C ini. Sekian dari latar belakang, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dari student project kami. Adapun itu, diantaranya, mulai dari definisi hepatitis C hingga manifestasi klinis, penanganan, serta pencegahan dari hepatitis C. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari student project kami, yaitu menjawab apa yang kami buat di bagian perumusan masalah. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Sawitri Saisuta Putri dengan NIM 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan epidemiologi. Yang pertama, definisi hepatitis C merupakan salah satu virus penyebab hepatitis dan dianggap menimbulkan dampak yang paling besar di antara virus-virus lain dan menjadikan penyebab terjadinya penyakit hepatitis. Kerusakan yang dialami penderita dapat berupa adanya dengan kegagalan pada fungsi hati, sirosis, atau kanker hati yang dapat muncul beberapa tahun setelah infeksi. Contohnya hepatitis C kronis. Selanjutnya, epidemiologi, sekitar 150 juta orang di dunia telah menderita penyakit ini dan lebih dari 350.000 orang yang meninggal pada setiap tahunnya dikarenakan penyakit hati yang berhubungan dengan infeksi penyakit hepatitis C tersebut. Transmisi atau cara penularan dari penyakit ini pada negara-negara tersebut umumnya berhubungan dengan adanya penggunaan peralatan yang sudah terkontaminasi oleh virus hepatitis C ini. Adapun negara-negara yang tingkat penyakit hepatitis C yang cukup tinggi antara lain terdapat pada negara Mesir, yaitu sebanyak 15%, Pakistan 4,8%, dan negara Cina sebanyak 3,2%. Saya Anang Menika dengan NIM 190511240. Di sini saya menjelaskan etiologi dan faktor risiko. Hepatitis C virus atau HCV adalah salah satu virus penyebab hepatitis C dan dianggap menimbulkan dampak yang paling besar di antara virus-virus lain penyebab hepatitis. Orang-orang yang terinfeksi virus ini tidak menunjukkan adanya gejala dan kebanyakan orang-orang tidak mengetahui bahwa mereka sudah terinfeksi HCV, sehingga dampak atau kerusakan yang ditimbulkan berakibat fatal pada organ hati mereka. Kerusakan tersebut dapat berupa kegagalan fungsi hati, sirosis, atau kanker hati yang dapat muncul beberapa tahun setelah infeksi yang mengarah kepada penyakit hepatitis C kronis. Adapun faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya kasus hepatitis C yaitu penyalahgunaan obat, menggunakan alat suntik yang tidak steril, transfusi darah, transplantasi organ, hemodialisis, hubungan seksual, dan dari ibu yang terinfeksi ke bayi yang dilahirkannya. Perkenalkan, saya Mika Gustalin dengan NIM 082. Selanjutnya adalah patogenesis HCV. Sebelum mengetahui lebih dalam, perlu kita kenal dulu dalam komponen dan ciri dari virus ini. Masa inkubasi virus ini berkisar antara 14-180 hari, dengan rata-rata sekitar 45 hari. Kemudian transmisinya pun dia masuk melalui darah, kemudian masuk ke sirkulasi darah, sebelum nanti dia akan menuju ke hepar. Nah, terdapat 4 molekul inang yang diperlukan HCV sebagai port di entry-nya. Yang pertama ada reseptor scavenger kelas B tipe 1, kemudian ada occludin, ada claudin 1, dan CD81. CD81 ini merupakan reseptor viral utama bagi HCV. Kemudian untuk komponen yang ada di dalam virus, komponennya dapat dibagi menjadi 2 secara kelompok besar. Yang pertama ada kelompok protein struktural dan kelompok protein non struktural. Protein struktural ini bisa dibagi menjadi ada protein core,
ada envelope E1 dan envelope E2. Untuk protein non-strukturalnya ada NS1, NS2, NS3, NS4A dan B, NS5A dan B. Tiap protein ini punya fungsi dan tugasnya masing-masing dalam patogenesis HCV. Nah, kita masuk ke bagaimana komponen-komponen virus itu berfungsi. Infeksi kronis dari HCV ini disebabkan oleh ada dua hal. Yang pertama, terbentuknya kompleks antara NS3 dan NS4A sehingga protein protease NS teraktivasi. Domain protease yang teraktivasi ini akan menghancurkan interferon promoter stimulator sehingga penghambatan pathway RIC1. Nah, pathway RIC1 ini fungsinya untuk memproduksi interferon beta dari sel yang terinfeksi. Kemudian yang kedua yaitu melalui disfungsi atau kelemahan pada sel T. Hal ini akan mempersulit clearance dari virus sehingga terjadi infeksi yang berkepanjangan. Fungsi protein lainnya ada protein NS5A dan E2. NS5A dan E2 ini fungsinya penting dalam replikasi virus. Mereka akan menghambat kerja dari NRA dependent protein kinase sehingga replikasi virus itu bisa berjalan. Kemudian protein lainnya seperti NS3, NS5A, NS5B. Fungsi mereka adalah untuk inhibisi fungsi sel dendritik sehingga terjadi gangguan fungsi sel T, CD4 dan CD8 pada pasien HCV kronis. Perkenalkan, nama saya Komambuk Sedan Marta dengan 3 diagram terakhir 003. Saya akan menjelaskan bagian patofisiologi. Infeksi HCV ada 3 penyebabnya, ada resistensi insulin, ada steatosis, dan ada stres oksidatif. Untuk resistensi insulin dengan protein core HCV itu menyebabkan invasi inhibitor sel insulin dan juga menyebabkan peningkatan maturasi dan overekspresi SREBP1C, yaitu berakhir pada lipogenesis de novo hati. Untuk steatosis itu ada VLDL atau very low density lipid yang menyebabkan gagal sekresi, kemudian sintesis asam lemak bebas de novo meningkat, gangguan degradasi asam lemak bebas. Kemudian peningkatan stres oksidatif itu menyebabkan kerusakan hati. Yang pertama itu adalah karena protein NS5A meningkatkan produksi ROS pada retikulum plasma, kemudian NS3 aktivasi NADPH oksidasi yang menginduksi stres oksidatif. Yang ketiga ada protein core oksidasi glutation, mitokondria dan uptake ion kalsium dalam mitokondria yang mengganggu permeabilitas. Infeksi HCV diikuti oleh infeksi lain biasanya. Itu disebabkan karena imun tubuh melawan HCV sudah kalah. Itu merupakan penurunan fungsi signifikan organ. HCV ini sudah dieliminasi karena HCV banyak variasi genetiknya dan juga kecepatan mutasi yang sangat tinggi yang menyebabkan dia berpotensi menjadi silent epidemic. Dan juga 10% pada kasus HCV menyebabkan komplikasi, sirosis, gagal hati, karsinoma hepatoselular pada 20 hingga 30 tahun ke depannya. Perkenalkan, saya Ninyoman Ira Santiwedari dengan NIM 1902511184. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnosis. Secara klinis, hepatitis virus C akut tidak dapat dibedakan dengan jenis hepatitis virus akut lainnya. Sebagian besar individu yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala khusus. Gejala tidak spesifik yang biasa terjadi yaitu malaise, mual, rasa sakit pada bagian kuadran kanan atas perut yang diikuti dengan urin gelap dan penyakit kuning. Diagnosis dan tindak lanjut infeksi HCV pada pasien dilakukan berdasarkan hasil penilaian laboratorium, yaitu dengan 2 metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama, metode tidak langsung. Diagnosis infeksi HCV dilihat melalui sekresi terhadap virus hepatitis. Jika ditemukan antibodi seperti anti-HCV IgM, maka diketahui bahwa itu merupakan infeksi baru. Dan jika ditemukan anti-HCV IgG, maka diketahui itu infeksi lama. Yang kedua yaitu metode langsung. Antigen virus dimurnikan dan dideteksi dengan asam nukleoid. Tes serologi digunakan untuk mendeteksi antibodi HCV, dan tes molekuler digunakan untuk mendeteksi dan menilai HCV RNA. Terdapat 3 jenis pemeriksaan untuk diagnosis hepatitis C. Yang pertama yaitu biopsi hati dan fibroscan. Metode diagnosis ini dilakukan untuk penilaian peradangan dan sirosis pada hati. Meskipun penilaian histologi dengan biopsi hati adalah metode gold standar untuk penilaian fibrotik hepatik, tetapi biopsi hati telah terbukti menjadi metode yang menyakitkan dan invasif bagi pasien. Salah satu metode baru dengan perangkat non-invasif adalah fibroscan dengan MRI.
Yang kedua yaitu polymerase chain reaction atau PCR. HCV RNA di antara serum atau plasma pada pasien dapat dideteksi menggunakan teknik molekuler yang berbeda, seperti real-time PCR, resep transkrip PCR, transkripsi modifikasi amplifikasi atau TMA, dan jaringan DNA. Metode diagnosis ini lebih berguna dalam kasus ketika jumlah virus sangat rendah. Yang terakhir yaitu uji immunoblot rekombinan atau recombinant immunoblot assay atau RIBA. Tes ini dapat mendeteksi antigen virus dan dilakukan untuk mengkonfirmasi tes serologi tertentu. Secara umum, rapid immunoassay test ini digunakan untuk screening dan tes immunoblot rekombinan untuk memastikan infeksi dari HCV. Saya Gedi Arya Suraditya dengan NIM 19025111202. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis banding. Pasien penderita hepatitis C harus dapat dibedakan dari penyakit lain yang memiliki diagnosis yang hampir sama dengan hepatitis C, seperti hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis E. Maka dari itu, terdapat beberapa diagnosis banding pada hepatitis C ini yang mencakup etiologi lain dari hepatitis viral dan non-viral. Berikut adalah beberapa diagnosis banding pada hepatitis C. Yang pertama ada autoimmune hepatitis, yang kedua ada alcoholic liver hepatitis, yang ketiga ada abdominal aneurysm, lalu yang keempat ada bowel obstruction, yang kelima ada cholangitis, keenam ada cholecystitis, yang ketujuh ada cholelithiasis, lalu yang ke-8 ada drug induced liver injury, yang ke-9 ada gastritis, dan ke-10 ada gastroenteritis, yang ke-11 ada hepatocellular carcinoma, yang ke-12 ada liver abscess, yang ke-13 itu ada peptic ulcer disease, dan yang terakhir ada viral hepatitis. Perkenalkan, saya Dr. Nur Afifah dengan 3 digit NIM 159. Saya akan menjelaskan mengenai komplikasi HCV. Infeksi virus HCV kronis dapat memberikan efek utamanya pada hati, yaitu meningkatkan risiko peradangan hati dan fibrosis, serta meningkatkan risiko sirosis, dekompensasi, dan kanker hati. Selain itu juga dapat memberikan komplikasi ekstrahepatik seperti aterosklerosis, perubahan metabolisme, penyakit ginjal, manifestasi neuropsikiatri, gangguan kulit, dan kondisi autoimun. Angka komplikasi ini ditemukan lebih tinggi pada orang yang koinfeksi dengan HIV. Perkenalkan, nama saya Maria Arsilia Kamila Namas dengan 3 digit yang terakhir 027. Di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan dari infeksi HCV. Pada infeksi baru hepatitis C tidak selalu memerlukan pengobatan, karena respon kekebalan tubuh pada beberapa individu dapat mengatasi infeksi yang terjadi. Tetapi apabila hepatitis C ini berkembang menjadi kronis, disinilah pengobatan sangat berperan penting. Tujuan dari pengobatan adalah untuk membersihkan infeksi sehingga mengurangi perkembangan penyakit pada hati serta penurunan morbiditas dan mortalitas. Ada 3 penata laksanaan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah Pangenitopic Direct Acting Antivirals atau DAA. Yang kedua adalah vaksinasi HAV dan HBV. Yang ketiga adalah transplantasi hati. Yang pertama DAA. Ada 6 genotip HCV yang bervariasi dalam distribusi geografis, perkembangan penyakit hati, dan tanggapan terhadap pengobatan. Genotip 3 merupakan tipe yang lebih sering dikaitkan dengan penggunaan obat secara intravena, peningkatan tingkat steatosis, perkembangan penyakit yang lebih cepat menjadi sirosis, dan peningkatan tingkat kanker hati serta tingkat respon yang lebih rendah terhadap DAA. Meskipun perbedaan ini dapat diatasi dengan sebagian besar regimen yang lebih baru. Pasien dengan semua genotip dapat diobati selama 8-16 minggu dengan regimen pengobatan oral harian sebanyak 1-3 pil. Durasi pengobatan ditentukan oleh banyak faktor termasuk genotip HCV, pengobatan sebelumnya dengan obat HCV, dan adanya sirosis. Saat ini ada 10 regimen pengobatan DAA yang disetujui oleh FDA yang dapat dilihat pada gambar di slide selanjutnya. Efek samping utama dari obat DAA adalah kelelahan, efek samping pada GI tract, dan sakit kepala dengan beberapa variasi di antara regimen. Evaluasi derajat fibrosis hati sangat penting dalam pengobatan pasien HCV. Banyak pasien dengan sirosis tidak didiagnosis yang mengakibatkan hasil pengobatan yang lebih buruk, termasuk komplikasi hipertensi portal seperti asitas, pendarahan varises, ensefalopati hepatik, dan kanker hati. Pengobatan HCV berbeda pada pasien dengan sirosis hati. Pasien dengan sirosis memerlukan pengobatan yang lebih lama dan penambahan ribavirin dalam beberapa regimen. Dianjurkan pada pasien untuk dirujuk ke spesialis untuk pengobatan dan penanganan sirosisnya. Komorbiditas seperti gangguan ginjal, penyakit hati lanjut termasuk sirosis, penyakit HIV, dan kehamilan akan menambah tingkat kerumitan pengobatan. Kolaborasi dengan ahli hepatologi atau spesialis penyakit menular dianjurkan, kecuali penyedia layanan kesehatan memiliki pengalaman dan kenyamanan yang luas dalam merawat pasien tersebut. Masalah utama dalam pengobatan pasien HIV adalah risiko interaksi obat-obat.
Perawatan pasien dengan HCV dan penyakit ginjal juga membutuhkan perawatan khusus. Tidak ada peningkatan signifikan dalam efek samping obat HCV yang terlihat pada orang tua dan tidak diperlukan penyesuaian dosis. Wanita usia subur harus dievaluasi untuk kehamilan dikarenakan obat HCV belum dinilai keamanannya pada wanita hamil. Berikut merupakan 10 regimen DAA berserta efektivitasnya pada genotipe apa dan konsiderasinya. Tata laksana yang kedua ialah vaksinasi. Meskipun tidak ada vaksin untuk hepatitis C, tetapi direkomendasikan agar pasien menerima vaksin untuk melawan virus hepatitis A dan B. Virus ini adalah virus terpisah yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada hati dan akan memperburuk kondisi pasien hepatitis C. Tata laksana yang ketiga adalah transplantasi hati. Jika telah terjadi komplikasi serius dari infeksi hepatitis C kronis, transplantasi hati dapat menjadi pilihan. Dalam kebanyakan kasus, transplantasi hati saja tidak menyembuhkan hepatitis C. Infeksi kemungkinan akan kembali dan memerlukan pengobatan dengan obat antivirus untuk mencegah kerusakan pada hati yang ditransplantasikan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa regimen pengobatan antivirus yang bekerja langsung dan baru efektif dalam menyembuhkan hepatitis C pasca transplantasi. Pada saat yang sama, pengobatan dengan antivirus yang bekerja langsung dapat dicapai pada pasien yang dipilih dengan tepat sebelum transplantasi hati. Perkenalkan, nama saya Ketra Gosdar Mayasa dengan NIM 19025-11049. Untuk prognosis dari hepatitis C, kita ketahui bahwa 75% tidak akan mengalami hepatocellular carcinoma apabila treatment yang kita berikan berhasil. Hal ini diobservasi melalui sustained virological atau sustained viral response untuk mengetahui apakah terdapat RNA HCV pada serum dalam kurun waktu 24 minggu setelah pengobatan dihentikan, dan juga observasi rapid virological response untuk mengetahui tingkatan level respon dari HCV dalam kurun waktu 4 minggu masa pengobatan. Nah, untuk hepatitis C yang bersifat akut, infeksi akut, dapat mengalami spontaneous resolution dalam kurun waktu 6 bulan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis kelamin, yaitu biasanya banyak terjadi pada wanita, kemudian usia diantara usia muda, kemudian ada juga dari pengaruh faktor genetik. Untuk infeksi kronis sendiri, spontaneous resolution dapat terjadi, namun hal ini dilaporkan jarang sekali ditemukan. Perkenalkan, saya Putu Audrey Odina Putri Jayanti dengan NIM 3 digit terakhir 216. Kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan dari hepatitis C. Sampai sekarang belum ada vaksin khusus untuk mencegah hepatitis C, namun ada beberapa cara untuk mencegah infeksi virusnya, meliputi tidak berbagi penggunaan barang pribadi yang mudah tercemar darah dengan orang lain seperti alat cukur, sikat gigi, dan gunting kuku, tidak memakai nafza, memilih tempat tato atau tindik yang peralatannya steril, memakai sarung tangan sekali pakai saat kontak dengan darah, menutup luka terbuka dengan plester, cuci tangan teratur dengan air dan sabun, makan bergizi seimbang dan olahraga yang teratur, serta mendapatkan vaksin untuk mencegah hepatitis A dan juga B. Perkenalkan, nama saya Nimadi Kartika Rizkyanti dengan NIM 19025-11008. Selanjutnya yaitu bab 3 berisi simpulan, di mana simpulan dari student project yang telah kami buat yaitu hepatitis merupakan suatu inflamasi yang terjadi pada hati yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya infeksi virus hepatitis C. Adapun faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya kasus hepatitis C yaitu penyalahgunaan obat-obatan menggunakan alat suntik, transfusi darah, transplantasi organ, hemodialisis, hubungan seksual, dan kelahiran dari ibu yang terinfeksi. Patogenesis dari hepatitis C diawali dengan infeksi HCV yang menetap pada hepatosit sehingga menyebabkan inflamasi dan fibrosis. Nah, transmisi dari HCV sendiri melalui darah dan selanjutnya akan masuk ke dalam sirkulasi sebelum mencapai hati. Terdapat 3 jenis pemeriksaan untuk diagnosis hepatitis C, yaitu uji immunoblot rekombinan atau RIBA, polymerase chain reaction atau PCR, biopsi hati, dan fibroscan. Pan-genotypic direct acting antiviral atau DAA menjadi rekomendasi terapi menurut pedoman WHO 2018. Selain itu, vaksinasi dan transplantasi hati menjadi pilihan jika terdapat komplikasi serius dari infeksi hepatitis C kronis. Prognosis dari penderita penyakit hepatitis C memiliki 75% kemungkinan untuk tidak mengalami hepatocellular carcinoma apabila terapi yang diberikan kepada pasien berhasil.